Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara-saudaraku seiman dan sebangsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ketiga di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan iman, kesehatan fisik, kesehatan pikiran, kesehatan hati. Itu pertama yang patut kita syukuri. Dan kedua, sekalipun kita di bulan Ramadan ini berada dalam suasana keprihatinan dengan adanya wabah COVID-19, tidak mengurangi keinginan kita, usaha kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan profesi kita masing-masing. Dan wabah COVID-19 ini kita anggap sebagai salah satu cobaan, salah satu instrumen Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan kita, menguji ketakwaan kita, menguji kedisiplinan kita, menguji intelektualitas kita, menguji kecerdasan kita, bagaimana kita menyikapi wabah ini sebagai salah satu bagian dari cara Allah untuk memberi peringatan kepada kita, memberi cobaan kepada kita, memberikan kita masalah supaya kita lebih dewasa lagi, lebih matang lagi, lebih kuat lagi berpikir untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Dan satu hal yang perlu kita hayati sepenuhnya adalah bagaimana peristiwa ini sebagai salah satu rekayasa Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepada manusia bahwa kemampuan intelektualitas manusia selama ini, baik dalam bidang teknologi maupun dalam bidang-bidang yang lainnya, bila dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka sangatlah rendah hatinya. Allah memberikan suatu peringatan bahwa wahai hamba-hambaku yang ada di dunia, jangan engkau menunjukkan kesombongan, jangan engkau menunjuk keangkuhanmu dengan capaian-capaian ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka ketika engkau menunjukkan kesombongan dengan menggunakan teknologi, ilmu pengetahuan untuk menguasai
atau menginjak-injak suatu bangsa atau negara lain, maka tunggulah pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebuah teguran yang beri makna kepada kita bahwa bagaimana kita bisa memperbaiki kehidupan kita yang lebih mulia di dunia ini. Allah sudah menegaskan dalam Al-Quranul Karim bahwa kerusakan, bencana alam, bencana kemanusiaan sering diakibatkan dan selalu diakibatkan oleh keserakahan manusia, kesombongan manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam bidang kebudayaan, dan lain-lain. Untuk itulah, marilah kita mengintrospeksi diri sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai bangsa dan negara, sebagai pemimpin, sebagai rakyat, sebagai tokoh masyarakat, bahwa apa yang kita lakukan selama ini harus kita melakukan introspeksi lagi, muhasabah, agar kita tinjau lagi secara kritis. Apakah yang kita lakukan selama ini benar-benar merupakan suatu aktivitas atau pengabdian untuk kepentingan masyarakat luas, kepentingan bangsa, dan sebagainya, atau sebaliknya. Oke, baiklah para hadirin dimanapun berada, kita harus berusaha memperkuat diri, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak berkarya, tafakkur, memperbanyak amal jariah kita, supaya kita menjadi bagian integral dari sebuah proses menuju kemuliaan dunia dan akhirat. Tidaklah salah dan sangat benar sekali bahwa apa yang kita lakukan selama sekian umur kita sampai detik ini perlu kita introspeksi lagi. Kecanggihan informasi dan teknologi tidak akan pernah bisa mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat jahat, niat atau perilaku yang tidak baik selalu dikalahkan oleh perilaku yang baik. Pikiran yang jahat selalu dikalahkan oleh pikiran sehat. Itulah salah satu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah wabah COVID-19 ini kita petik hikmahnya. Sekian banyak korban yang sudah diakibatkan oleh COVID-19 ini. Kita sebagai bangsa, sebagai negara, sebagai masyarakat harus waspada supaya kita bisa bertahan, bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita. Itu adalah salah satu hikmah yang bisa kita petik. Semakin disiplin,
semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu yang harus kita hayati benar. Tidak ada sesuatu pun yang jatuh di muka bumi ini, tidak ada pikiran atau niat atau perilaku yang kita lakukan tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yakin Allah akan memberikan suatu kemuliaan terhadap hamba-hambanya yang teguh imannya, yang teguh akhlakul karimahnya di tengah wabah COVID-19 ini. Mari kita sama-sama saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, saling mendoakan, saling menyebarkan optimisme bahwa musibah ini pasti akan berlalu. Kita yakin Allah akan menjadikan hamba-hambanya yang selalu mulia meneguhkan keimanan dan ketakwaannya di sisinya. Kita berharap supaya apa yang kita hadapi pada Ramadan ini sebagai salah satu bagian daripada rekayasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hamba-hambanya kembali sebagai pengabdi yang sejati, kembali menjadi pejuang-pejuang kebenaran yang sejati, kembali kepada fitrah manusiawi yang sesungguhnya. Allah sangat menyayangi kita agar sebagai hamba-hambanya yang mulia di sisinya tidak tersesatkan, tidak menyesatkan, tidak terbajak oleh perilaku-perilaku keserakahan, perilaku-perilaku kesyaitanan yang bisa merusak individu, yang bisa merusak pikiran, bahkan merusak alam raya ini. Berapa banyak kerusakan yang telah ditimbulkan oleh kesesatan cara berpikir, kesesatan ideologi, berdampak kepada perilaku-perilaku yang bertentangan di tengah masyarakat. Mari kita introspeksi diri. Terima kasih saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, seiman. Kokohkan niat kita, kokohkan pikiran kita, kokohkan optimis kita, bahwa bencana ini akan menjadi lompatan untuk kita menjadi lebih baik dan lebih mulia di hadapan Allah, di hadapan masyarakat kita sendiri, baik di masyarakat kita yang strata lemah maupun masyarakat kita yang strata tinggi. Terima kasih saudara-saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.